Terdakwa pembunuhan 4 anak kandung di Jagakarsa Panca Darmansyah ini akan mengajukan banding usai divonis mati oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menanggapi hal ini, pemirsa, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Ai Mariyati Soliha mengatakan putusan maksimal dari Majelis Hakim PN Jakarta Selatan sudah tepat. Pihaknya pun akan mengawal putusan tersebut sampai ingkrah dan menurutnya meski terdakwa punya hak untuk mengajukan banding, namun perbuatannya sudah tidak bisa ditolerir. Kemudian saya melihat ada variabel penting pengawasan KPAI mengapa itu bisa terjadi, diantaranya selain dalam kesadaran juga dia juga melakukan itu karena ingin menunjukkan eksistensi kepada yang sedang berkonflik dengannya dan bahkan menjadikan alat, ya, anak ini menjadi alat untuk melampiaskan rasa amarah dan lain sebagainya. Nah, saya kira siapapun punya hak kok untuk banding, tidak puas dan lain sebagainya. Saya tidak ingin mengomentari itu. Tetapi hakim mengenakan 340 KUHP, saya kira apalagi kalau kita bicara Undang-Undang Perlindungan Anak, ya, tingkat kerugian yang diderita anak kita tidak bisa definisikan dalam konteks ini. Itu yang menurut kami bahwa sudah tepat gitu, dan anak-anak anak kandung terutama ketika mengalami, ya, situasi dan kondisi yang tidak sangat fatal seperti itu, maka hukuman yang paling berat yang harus ditetapkan untuk orang tua seperti itu. Hukuman mati jadi pidana paling kontroversial dan menuai perdebatan dari berbagai kalangan. Tercatat pemirsa, ada segelintir terdakwa dari jutaan perkara pidana di Indonesia yang mendapatkan vonis hukuman mati. Di sisi lain, hukuman mati dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia. Menyoal pidana mati ini, kami akan membahasnya bersama dengan pengajar FH Trisakti Albert Aris. Mas Albert, selamat siang. Kalau kita lihat dari kasusnya Panca tadi begitu ya, ini sudah tepat atau belum vonis yang dijatuhkan? Ya, selamat siang Mas Anggi dan seluruh pemirsa Metro TV. Dari uraian tadi yang disampaikan oleh tim Metro TV, nampaknya memang Majelis Hakim teryakinkan bahwa Panca ini terbukti secara meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, ya, berdasarkan pasal 340 KUHP, dan dari pemberitaan di media nampaknya tidak ada alasan-alasan yang meringankan pada yang bersangkutan. Nah, selain tindak pidana pembunuhan berencana, Majelis Hakim juga menyatakan dia melakukan kekerasan dalam rumah tangga, ya, di dalam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang KDRT. Jadi ini adalah hukuman yang paling maksimal yang bisa dijatuhkan kepada yang bersangkutan, gitu, ya. Dan ketika penasihat hukumnya mengajukan banding, maka secara hukum banding itu adalah pengadilan ulangan yang memeriksa seluruh fakta maupun penerapan hukum yang ada dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik, Mas Albert, bahwa Majelis Hakim sempat menyebutkan tidak ada hal yang meringankan begitu ya dalam kasus ini, ya, dalam sidangnya. Namun ada poin di mana ketika banding tadi ada poin juga bahwa si terdakwa ini ada dugaan ada masalah kejiwaan begitu ya. Dalam pandangan hukum, sekuat apa nanti bandingnya bisa mengurangi hukuman matinya ketika ada poin ini, Mas Albert? Baik, kalau ada seseorang yang mendalilkan adanya keadaan jiwa yang membawa dia pada tidak mampuan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut pasal 44 KUHP, maka itu harus diterangkan oleh psikiater. Nah, nanti hakim akan menilai apakah keterangan psikiater tersebut memiliki kausalitas dengan perbuatan yang sedang didakwakan oleh si pelaku, ya. Jadi nggak serta-merta bisa didalilkan begitu saja. Namun memang dalam hal ini perlu ada kausalitas antara penyakit kejiwaan yang bersangkutan dengan perbuatan yang didakwakan sehingga membawa yang bersangkutan pada kondisi tidak dapat dipertanggungjawabkan, gitu, ya. Nah, tapi kan nyatanya dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hal itu ternyata tidak bisa dibuktikan sebaliknya oleh penasihat hukum yang bersangkutan, gitu, ya. Nah, namun dalam kesempatan siang hari ini mungkin kita perlu membahas eksistensi dan konstitusionalitas dari pidana mati, ya, dalam KUHP. Jadi perlu masyarakat ketahui memang menurut KUHP lama, pasal 10 KUHP lama, pidana mati adalah pidana pokok yang sampai hari ini masih konstitusional, Mas. Memang dalam prakteknya, dalam penegakannya ada dua mazhab yang saling
berbenturan satu sama lain, yaitu mazhab retensionis dan juga mazhab abolisionis. Mazhab retensionis adalah kelompok yang masih hendak mempertahankan pidana mati sebagai alasan untuk menjerakan. Sedangkan kalau kelompok abolisionis adalah kelompok yang hendak menghapuskan pidana mati karena dianggap tidak sesuai dengan hak asasi manusia dan bahwa hak untuk mencabut nyawa seseorang adalah ada di tangan Tuhan gitu ya. Nah, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan berlaku efektif tahun 2020 nanti, di sini pembentuk undang-undang dalam ini KUHP memberikan keseimbangan antara pidana mati yaitu dari kelompok yang menolak dan kelompok yang tidak mempertahankan gitu ya. Nah, jadi pidana mati dalam KUHP baru itu bukan lagi menjadi pidana pokok, Mas Andi, melainkan pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif dengan masa percobaan selama 10 tahun. Gitu. Oke, berarti kalau misalnya kita sekarang karena kasus yang terbaru ini kasusnya Panca tadi ya, Mas Aris. Jadi, Mas Albert, jadi kalau misalnya dalam kasus ini ketika dia tidak bisa dibuktikan bahwa dia ada kelainan, maka itu tidak berlaku gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ambil, ini masih ada cara-cara yang dilakukan oleh terdakwa hukuman mati begitu untuk berupaya meringankan hukumannya supaya tidak terhukum mati begitu ya Mas Albert. Ini masih ada nggak sih celahnya ketika sudah divonis begini dari hakim? Iya, kalau kita lihat dalam konteks pidana pokok yang diatur dalam pasal 10 KUHP, di sana kan ada pidana mati, kemudian pidana penjara kan. Nah, antara pidana mati dan pidana penjara itu ada pidana seumur hidup, Mas. Pidana seumur hidup itu sangat mungkin dijatuhkan kalau hakim merasa pidana mati itu tidak perlu diterapkan, dan dalam konteks ini pidana seumur hidup berarti pidana penjara itu dijalankan oleh si terpidana sampai yang bersangkutan meninggal dunia, Mas, gitu ya. Jadi antara pidana penjara dan pidana mati itu ada pidana seumur hidup di mana yang bersangkutan itu akan menjalani seumur hidup di masa hidupnya di dalam lembaga pemasyarakatan nanti, Mas. Nah, jadi itu dimungkinkan kalau misalkan seandainya ada alasan-alasan yang bisa dikemukakan nanti baik di tingkat pengadilan tinggi maupun di tingkat pengadilan Mahkamah Agung kasasi. Ada celah ya Mas, tapi harus dibuktikan sekali lagi dengan bukti yang jelas begitu. Mas Albert, hukum kita sendiri saat ini memandang hukuman mati itu, ini bagaimana ke depannya? Apakah memang ada pandangan bahwa kita akan meninggalkan hukuman mati atau justru kita akan menjadi negara yang tetap akan menggunakan hukum ini? Ya, jadi begini Mas, kalau saat ini kan KUHP lama masih berlaku ya. Paradigmanya masih mengandung keadilan retributif, hukum pembalasan, lex talionis. Jadi mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tentu kan kita merasa iba ya dengan hal ini. Ada 4 orang anak yang dibunuh oleh ayahnya sendiri, bahkan ada ungkapan mungkin binatang pun nggak sampai hati melakukan hal tersebut gitu ya. Nah, jadi paradigma yang dalam KUHP lama adalah hukum pembalasan. Nah, nanti kalau KUHP baru berlaku, paradigmanya sudah berubah, Mas. Paradigmanya itu adalah keseimbangan gitu ya. Tadi saya sudah katakan di awal ada keseimbangan antara kelompok retensionis dan kelompok abolisionis. Makanya dalam KUHP baru pidana mati itu merupakan pidana khusus yang diancamkan secara alternatif dengan masa percobaan selama 10 tahun. Nah, kalau kita lihat dulu pada tahun 2007, Mas, itu ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 dan 3 dalam konteks judicial review yang diajukan oleh Andrew Chen dan Yuran Sukumaran, terpidana Balina itu ya. Singkat cerita, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pidana mati itu bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan pidana yang bersifat khusus dan alternatif. Kemudian pidana mati itu hanya bisa dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun apabila terpidana berkelakuan baik misalnya. Itu nanti bisa diubah menjadi pidana penjara seumur hidup misalnya. Terus kemudian pidana mati tidak bisa dijatuhkan kepada anak yang belum dewasa, dan juga bagi perempuan hamil yang dijatuhi pidana mati itu harus ditunggu dulu sampai melahirkan bahwa pidana itu bisa dilaksanakan pidana matinya. Nah, ada hal yang menarik yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat, Mas. Jadi dalam konteks hukum pidana modern, KUHP baru itu memiliki satu sistem yang disebut dengan tujuan pemidanaan, Mas. Kalau kita lihat di dalam konteks tujuan pemidanaan, yang pertama itu adalah pencegahan dan perlindungan masyarakat. Yang kedua itu adalah dia memasyarakatkan terpidana untuk melakukan pembinaan. Yang ketiga, menyelesaikan konflik. Dan keempat ini adalah menumbuhkan rasa penyesalan tetapi membebaskan rasa bersalah dari si terpidana, Mas. Nah, kalau kita lihat dari 4 tujuan pembinaan ini, nampaknya tidak ada tujuan
pembalasan atau tujuan efek jera, Mas, gitu ya. Oke. Nah, jadi nanti Is it a good pidana news, mati gitu? dalam KUHP baru tetap bisa dilaksanakan, tapi menunggu masa percobaan 10 tahun untuk menilai apakah yang bersangkutan memiliki perubahan kelakuan menjadi lebih baik atau enggak. Karena gini, Mas, everyone itu deserve not only second chance. Sejahat apapun dia berhak untuk kesempatan kedua menjadi seorang pribadi yang lebih baik, Mas. Dan kalau kita lihat dengan penjatuhan pidana mati pun nampaknya tidak menghentikan terjadinya atau pengulangan kejadian serupa. Kita baru mendengar juga ada kasus lain, Mas, seorang dosen ya, wanita membunuh suaminya juga secara perencanaan. Nah, kalau seandainya pidana mati ini dijatuhkan kepada si Panca, apakah serta-merta juga menghentikan terulangnya peristiwa-peristiwa serupa Oke, dalam kasus Mas yang Albert, berbeda tentunya? maaf saya Mas, potong di situ ya. Izin saya potong. Tapi kan memang ini Gimana? selalu ada dua basis pemikiran untuk yang dua kelompok ini, begitu kan, Mas ya. Tapi kalau kita melihat, setidaknya berarti negara kita sudah tidak menggunakan hukuman mati itu sebagai hal yang untuk langsung menghukum gitu. Ada proses-proses hingga akhirnya dipilihlah untuk hukuman mati. Ini kan ini udah selangkah lebih maju begitu, Mas ya. Jadi tidak langsung untuk adanya hukuman mati. Oke, Mas Albert, singkat saja, berarti are we on the right track saat ini untuk hukum? Ya, untuk saat ini dengan berlakunya KUHP baru nanti tahun 2026 asasnya adalah keseimbangan, Mas. Jadi Oke, pidana mati keseimbangan itu tetap tadi ya. bisa dijatuhkan, tapi Oke. dijatuhkan itu dengan masa percobaan selama 10 tahun. Kalau ada perubahan kelakuan selama 10 tahun tersebut, tentunya ada sejumlah asesmen yang harus dilewati dan dinilai ya. Maka pidana mati itu bisa diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Baik, Iya. oke. Baik, Mas Albert, terima kasih atas perspektif Anda di siang hari ini di Newsline. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.